Jemaat sekalian, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari persiapkan diri kita untuk memasuki ibadah pagi hari ini. Mari kita mulai ibadah kita dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Berseru Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita, gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegerangan bagi seluruh bumi. Allah kita lah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Jemaat sekalian, mari kita datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan, nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Jemaat sekalian, persilakan dulu.
Kita akan membacakan ayat pertambahan kita yang terambil dari Mazmur 99 ayat 1 sampai 5. Dimulai dari Mufis terlebih dahulu, ayat terakhir kita akan baca bersama. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas teluk-teluk, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Dia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Kau yang menjalankan kebenaran, hukum dan keadilan yang turun-menurunnya. Kau Allah yang melakukannya. Bersama. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kaki-Nya. Kuduslah Dia. Jemaat sekalian, mari kita kembali memuji Tuhan, Raja dunia yang bertahta di atas kita. Kita nyanyikan Kristus Tuhan, Raja dunia. Persiapkan diri untuk mengakui segala keputusan kita di hadapannya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Dia. Semua terlihat jelas, bahkan sangat jelas. Maka dari itu, jemaat sekalian, mari kita tinggalkan dosa kita. Kita datang kepada Dia, mengakui dan mengatakan bahwa aku berdosa Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu tinggalkan dosa. Ayat kedua.
Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan. Saudara-saudara, mari kita datang di hadirat Tuhan. Tuhan selalu mau mengampuni orang yang mengakui dosanya dengan hati yang hancur, dengan tulus. Mari masing-masing pribadi berdoa memohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan, kami datang di hadirat-Mu dengan hati yang hancur, dengan penyesalan ya Tuhan, karena kami menyadari kami anak-anak-Mu, anak-anak terang, tapi seringkali kami tidak betul-betul menjalankan firman. Di dalam kehidupan kami mengikuti cara hidup orang dunia. Kami juga hidup fasik. Ketika kami menyembah Engkau, kami itu tidak sungguh-sungguh menyembah. Kami hanya menjalani kebiasaan, rutinitas yang kami lakukan setiap minggu, tetapi hati kami tidak tertuju pada. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus menyucikan kami dan menuntun kami supaya kami dapat menyembah dengan benar. Ampuni kami ketika kami tidak menyembah-Mu dengan benar. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan dengan petunjuk baru Wahyu 14 ayat 7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudara, mari bersama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk mengakhiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, seolah Roh Kudus, mengampuni dosa, kebaikan itu, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Ya, segenap hamba Tuhan, pengurus dan jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pendeta Robi hari ini, tahun 1 dan 2 ya. Terima kasih Pak Robi, Tuhan memberkati pelayanan. Saudara, kebaktian doa Rabu yang akan datang, kita masih mengikuti YouTube saudara ya, di rumah saudara ya. Kelihatannya belakangan ini terlihat semakin menurun yang mengikuti, dan juga semakin mundur begitu jamnya ya, kita pada jam 6.30. Saya ingin mengingatkan saudara bahwa kita tetap beribadah begini ya, meskipun kita di rumah. Jadi biarlah kita dapat mengikutinya dengan baik pada jam yang tepat begitu ya, supaya kita bersama-sama saudara
bersatu hati, gitu ya, bersahati sesama jemaat gereja kita mengikuti kebaktian doa ini. Ya, Bu Injil Hasan akan menyampaikan firman Tuhan di dalam kebaktian doa yang akan datang. Saudara, Kobar akan diadakan tanggal 5 Oktober, ya, saudara ya. 5 sampai 8 seperti biasa, Selasa sampai Jumat, saudara ya. Saudara saya juga mengingatkan ini adalah rangkaian Kobar tinggal 2 kali lagi untuk tahun ini, gitu. Karena setelah ini kita November, Desember kita sudah mempersiapkan untuk Natal, gitu ya. Dan saya tidak tahu nanti bagaimana gembala baru akan menyiapkan materinya, begitu ya. Jadi saya belum bisa menentukan sekarang. Jadi saudara jangan lewatkan. Mari kita akan sama-sama mengikuti pertemuan Kobar ini, ya. Kemudian saudara mengingatkan minggu depan akan diadakan perjamuan kudus streaming dari GKI Cira. Saudara yang mau mengikuti bersama-sama kita di gereja, mari bersama-sama. Kita mulai jam 8 pagi, ya. Saudara yang mengikuti streaming di YouTube jam 8 atau jam 10.30 ada dua ibadah perjamuan kudus, gitu ya. Jangan lupa saudara yang mengikuti di rumah supaya mengambil roti dan anggur perjamuan, ya. Jemaat yang berulang tahun tanggal 26 September, ya. Saudara Hendra Yohanes, ya, Tuhan memberkati, selamat ulang tahun, ya. Ini 26 September, ya. Ya, lebih bersuka cita lagi, ya, dirayakan bersama-sama gereja. Baik, saudara, kita akan mempersiapkan diri kita. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita persiapkan diri, kita nyanyikan, angkat suaramu dan bersoraklah. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Shalom. Maaf ya, saya terlambat. Mari kita akan bersama-sama untuk Allah berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu sehingga Engkau telah memberkati kami sepanjang minggu. Dan hari ini kami bisa datang untuk kami berbakti kepada-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu dan juga setiap kami, sehingga melalui firman-Mu iman kami bertumbuh di dalam Tuhan berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelumnya saya terima kasih kepada Pak
Michael dan pengurus Jack yang memberi kesempatan kepada saya bisa melayani pagi hari ini. Saya diberikan tema menyembah Raja di atas segala raja. Saya diberikan subtema melihat dari tujuannya yang diberikan. Oleh sebab itu saya memberikan subtema ibadah dan sikap hati. Ibadah dan sikap hati ini sangat penting sekali untuk kita pahami bersama-sama. Sebelumnya saya mengajak kita untuk melihat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Oke. Saya akan membaca untuk kita semua. Kemudian manusia Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habil, adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahan itu. Tetapi Kain dan korban persembahan itu tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apabila mukamu apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Amin. Kita semua pakai masker ya. Saya minta izin lepas karena nafasnya susah. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membahas bagian ini, saya mau cerita di sebuah kota. Ada sekelompok pemuda hendak mengadakan KKR yang besar dengan mengundang seorang pembicara ternama. Namun KKR ini terancam batal karena kekurangan keuangan. Ada seorang pengusaha yang mendengar KKR ini mau dibatalkan. Dia tergerak untuk memberikan dana mendukung pelayanan KKR ini supaya terwujud. Singkat cerita, KKR ini bisa diwujudkan. Dan ketika hari KKR itu berjalan, panitia KKR itu maju ke depan dan telah mempersiapkan kata-kata sambutannya. Saudara, begitu sambutan ketua panitia selesai, tiba-tiba pengusaha yang sumbang KKR itu keluar dari KKR. Singkat cerita, dia marah. Setelah dikasih usaha untuk tahu apa penyebabnya, dia marah karena namanya kelupaan bisa.
tersebut dalam ucapan terima kasih. Hatinya marah ya, saudara, kepada panitia. Dia merasa tidak dapat penghargaan karena pelayanan finansial yang dia berikan. Saudara, dari cerita ini kita bisa melihat mendukung secara finansial suatu ibadah itu adalah perbuatan baik. Namun amarah karena tidak ada feedback ucapan terima kasih, saya katakan itu mengindikasi sikap hati yang tidak benar. Sekali lagi ya saudara, apa yang dialami oleh Bapak ini mendukung secara finansial suatu ibadah itu baik. Namun amarah yang timbul karena tidak ada feedback ucapan terima kasih mengindikasikan sikap hati yang tidak benar. Saudara, inilah yang terjadi juga dengan Kain dan Habel. Dua-dua datang di hadapan Allah memberikan korban persembahan. Dua-dua datang kepada Allah melakukan sebuah perbuatan yang baik. Namun kita melihat hasil akhir dan Kain dan Habel ini berbeda, Bapak Ibu Saudara. Persembahan Habel diterima oleh Tuhan, sementara persembahan dari Kain itu ditolak oleh Tuhan. Dan perhatikan apa yang Tuhan katakan kepada Kain. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Hai Kain, kamu kan sudah berbuat baik. Kamu kan sudah datang ke gereja. Kamu kan sudah melayani. Kamu kan sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kamu kan sama seperti Habel, melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau telah berbuat baik? Tapi Kain, hatimu itu panas, mukamu itu muram. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atas. Saudara, ibadah Kain dan Habel kepada Tuhan itu adalah baik, perbuatan baik. Engkau pelayanan di gereja, engkau beribadah tentang gereja, engkau memuji Tuhan, engkau memuliakan Tuhan, itu baik. Engkau memberikan persembahan syukur, engkau memberikan persembahan persepuluhan, itu baik. Engkau mendukung pelayanan di gerejamu, engkau setia, itu baik. Apa yang kau lakukan itu seperti Kain dan Habel, itu semua baik. Namun berarti amarah yang timbul di dalam hati Kain karena feedback yang tidak sama dari Tuhan mengindikasikan hatimu itu tidak betul. Nah, Bapak Ibu Saudara, engkau sudah melayani Tuhan, engkau setia kepada Tuhan, engkau sudah habis-habisan untuk Tuhan di gereja. Tetapi ketika pendetamu, ketika rekan kerjamu lupa mengucapkan terima kasih,
memberikan ujian kepadamu dan kau marah besar. Saya katakan, saudara, hatimu itu ada yang tidak benar. Inilah yang terjadi dengan Kain. Hati Kain itu tidak betul ketika dia menjalankan ibadah. Hati Kain itu tidak benar, sehingga akhirnya apa? Marah. Karena ada marah yang tidak terkendali, akhirnya memfitnah. Karena adanya amarah yang tidak terkendali, karena akhirnya terjadi caci maki. Sementara Kain, dia melakukan pembunuhan. Ini tragis. Pembunuhan dosa, pembunuhan yang pertama terjadi di muka bumi ini. Saudara kandung, ini tragis sekali. Karena hati yang tidak benar. Saudara, perbuatan baik yang tidak disertai dengan hati yang benar, ibadah, pelayanan yang kamu lakukan, jika tidak disertai dengan hati yang benar, ini menjadi celah bagi dosa untuk menggoda kau melakukan hal-hal yang jahat. Saudara, dari kisah ini kita bisa belajar mengapa persembahan Kain itu tolak. Jadi sebetulnya, saudara, bukan ibadahnya, bukan pelayanannya, bukan persembahannya, tapi hati, sikap hati yang bermasalah. Penulis Ibrani berkata di dalam Ibrani 11 ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban. Bukan karena perbuatannya, tetapi sesuatu yang dari dalam, yang disebut oleh penulis Ibrani ini karena iman. Sesuatu yang berlangsung di dalam hati Habel ini lebih baik daripada Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, banyak kasus, banyak cerita itu menceritakan antara ibadah dan sikap hati yang tidak benar itu banyak contoh. Di antaranya, Bapak Ibu Saudara, Ananias dan Safira memberikan dukungan finansial untuk pelayanan para rasul, baik dan baik. Namun sikap hati Ananias dan Safira ini yang tidak betul. Oleh sebab itu Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus dan dia bisa mengetahui kondisi hati dari mereka. Mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga kau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil perjuangan? Saudara, hati dari Ananias dan Safira ini tidak betul. Oleh sebab itu dosa itu sudah ngintip. Kalau sudah ngintip, saudara, kita tidak bekerja dengan cepat, maka iblis itu akan menguasai hati. Seperti Ananias dan Safira dikuasai, akhirnya terjadi eksekusi. Eksekusi apa? Penipuan dalam pelayanan, palsu dalam pelayanan. Mengapa kau mendustai? Saudara, hal yang sama Tuhan Yesus menyatakan ini berkaitan dengan ibadah dari ahli Farisi dan Nabi. Tuhan Yesus menyebutnya, hai
orang-orang munafik. Kenapa buat Yesaya tentang kamu, bangsa ini memuliakan kamu dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari kamu. Percuma mereka beribadah kepadamu, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kita coba perhatikan apa yang dilakukan, ibadah yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, kita menyebut mereka ini memberikan sedekah, tapi hatinya tidak benar. Hatinya berkata apa? Bukan mau menolong orang itu, tapi supaya dipuji orang, saudara. Bukan mau menolong orang itu keluar dari kesulitannya, tapi tujuannya supaya dipuji. Jadi kalau dia tidak mendapatkan pujian, pantaslah dia marah, pantaslah dia sakit hati, pantaslah dia dendam. Kalau sudah kayak begitu, dosa mengintip. Kalau sudah mengintip, kita tidak melakukan apa-apa, dia menguasai. Kalau sudah menguasai, terjadi eksekusi. Kita menfitnah rekan kerja kita. Kita ngata-ngatain rekan kerja kita. Kita berusaha untuk membunuh karakternya. Sekarang sudah tidak musim lagi kita membunuh secara fisik seperti Kain, tapi kita membunuh karakter. Kita membunuh karakter teman kita sendiri. Itu sama. Kejahatan dia lakukan. Saudara, ini yang juga dilakukan oleh ahli Farisi dan ahli Taurat. Ya. Tuhan Yesus tegur mereka secara keras. Hati mereka sudah tidak benar. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka berusaha membunuh Yesus. Mereka bukan hanya berusaha membunuh secara fisik awal, tetapi secara karakter juga berusaha untuk membunuh Yesus. Kita perhatikan mereka berdoa, tapi doanya supaya mereka dilihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau datang ke gereja, engkau berkati, engkau melayani itu baik. Namun sikap hati benar dalam ibadah itu adalah fundamental. Itu penting sekali. Ya saudara, itu penting sekali. Kalau tidak ada, Tuhan Yesus katakan kamu sia-sia beribadah kepada. Tadi kita baca ya, kamu sia-sia beribadah kepada. Hatimu itu berbeda. Mazmur 51 ayat 8, sesungguhnya kau berkenan akan kebenaran dalam batin. Tuhan berkenan atas sikap hati kita, dan dengan diam-diam kau memberikan hikmat kepada. Satu hari Tuhan Yesus ada di bait Allah, dan Tuhan Yesus melihat banyak orang kaya memberikan persembahan duitnya banyak. Ya saudara. Tapi kemudian ada janda. Janda ini cuma kasih sedikit, 2 pasar saja. Tapi Tuhan Yesus, janda ini kasih lebih banyak dari orang. Saudara, hati, sikap hati kita itu penting di dalam ibadah kita. Tuhan dan kau. Tuhan berkata, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat sikap hati kita ini. Bagaimana? Pendeta Criswell mengatakan, saudara, yang pertama, Tuhan itu berkenan kepada orang. Baru kepada perbuatannya. Jangan dibalik. Ya, kita pikir ya perbuatan kita baik di mata orang, dipuji-puji orang, ya semua orang tidak tahu lagi kita ini gimana. Jangan dibalik, saudara. Tuhan bukan perbuatannya dulu. Tuhan itu lihat hati kita, sikap hati kita itu ketika kita ibadah. Sikap hati kita ketika kita memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan, ketika kita memberikan sedekah, ketika kita mengambil bagian dalam kegiatan gerejawi kita, sikap hati kita itu bagaimana? Itu penting.
Itu fundamental sekali. Sekarang kita akan lihat bagaimana sikap hati yang benar ketika kita ini beribadah. Kita akan lihat bagaimana pemazmur menulis di dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Siapakah yang boleh naik atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya. Saudara kelihatan kan? Tangan itu bersih kelihatan, ini perbuatan. Dan murni hati, sesuatu yang beda. Kemudian koma, saudara, dijelaskan lagi. Dari sini saya katakan murni hati itu apa sih? Murni hati itu tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nipu itu tidak kelihatan, saudara, di dalam hati. Di luar kelihatan kita mau bagus. Di luar kita mau kelihatan kita ini jujur. Tapi hati kita itu nipu. Hati kita itu sumpah palsu. Aku setia, tapi hati kita lihat bulan ke depan aku sudah tidak setia lagi. Ada yang lebih baik dari itu hati. Nah, penting, intinya, saudara, kalau kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 44, di situ disebutkan orang Farisi dan ahli Taurat. Oleh Tuhan Yesus, mereka itu bapaknya adalah iblis. Iblis yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan ia hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Bapak Ibu Saudara, semua tidak ada. Kita masih ada. Sikap hati itu penting, Bapak Ibu Saudara. Itu mesti kita jaga. Ini khotbah keras, yang dikasih sama saya. Ya Bapak Ibu Saudara, penting. Kita itu kan kadang cuma pengen performa aja, bagus, baik, jujur. Tapi di dalam itu orang, tapi Tuhan kita, Tuhan dia. Saudara, Tuhan dia. Ini saya ambil contoh yang semalam. Pria ini protes, merasa dicurangi saat isi BBM. Kadang kalau saya isi lagi isi bensin, orang selalu, Pak, dari nol ya. Tapi saya percaya itu dia. Tapi kita tidak bisa memiliki, saudara. Ada SPBU, Pak, dari nol ya. Dia mau menunjukkan jujur, padahal meterannya berbeda. Saya sering ke pasar juga beli, dan saya seringkali kalau sudah penjual yang baru, saya sudah bisa. Kalau penjual yang baru ya, yang bukan langganan saya, di rumah ikan yang saya beli saya tinggalkan. Oh, enggak kelihatan sudah. Bisa beda sampai setengah kilo. Tapi ramahnya tidak keturunan. Ini mungkin pengalaman kita juga. Saudara, sikap hati itu penting. Tapi Pak Robi, gimana saya dapat untung? Saudara, Tuhan yang akan berkati. Jangan sampai kita melakukan praktek itu dalam pekerjaan kita. Tuhan akan sanggup memberkati kita, bahkan berlimpah. Saudara, sikap ini ada di dalam pekerjaan tanpa kita sadari. Kita bawa itu di gereja, saudara. Kita pelayanan, kita ibadah,
Kita bawa itu, yang tadinya kita itu di pasar, kita pikir itu baik-baik, itu dapat untung, kita bawa dalam ibadah kita. Ini ada cerita lain. Ditangkap penambal ranjau paku di jalan MT Haryono karena adalah penambal ban. Justru penambal bannya yang sudah ban. Nah ini biasa seorang pelajar seperti ini. Saudara, gaya hidup seperti ini, ya, kalau kita sudah biasa, tanpa kita bahasa dan itu kita bawa di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Inilah yang terjadi dengan Ananias dan Safira tadi. Jadi saudara, sikap hati benar itu identik dengan murni. Murni itu tidak ada dosa, tidak ada penipuan, tidak ada palsu, tidak ada curang. Saudara, jangan samakan ya, cerdik itu dengan dusta itu beda. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu seringkali disalah mengerti dengan dusta. Itu bukan. Nanti lain kali ya, kita akan lihat itu, saudara. Itu beda. Tapi saya tidak akan membahasnya itu sekarang, saudara. Namun yang pasti, sikap hati benar itu adalah murni, tidak ada dusta, tidak ada penipuan, tidak ada palsu, tidak ada curang. Sekarang mungkin ada pertanyaan, apa yang harus saya lakukan ketika ada indikasi hati ini nggak betul? Ya Pak Robi, hati itu tidak betul. Hati kain itu tidak benar, tidak benar. Apa yang harus saya lakukan? Kita perhatikan saja. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Kain, kepada orang? Apakah kamu tidak akan bersedih jika engkau berbuat baik? Engkau sudah berbuat baik, ibadah, pelayanan itu sudah berbuat baik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, jika ada indikasi hatimu tidak betul, dosa itu mengintip di depan, ia sangat menggoda. Dan ini yang Tuhan ajarkan. Engkau harus berkuasa atas. Saudara, kalau kita mendapati ada indikasi tidak benar, yang harus kita lakukan itu kita berkuasa atas. Potensi hati manusia berbuat dosa itu adalah sangat besar, saudara. Kita semuanya orang berbuat dosa, kata Alkitab. Ya saudara, semua kita tanpa terkecuali, termasuk yang umum, ya saudara, semua kita punya potensi besar untuk berbuat dosa. Namun perhatikan saudara, saya katakan tidak untuk eksekusinya. Potensinya oke, tetapi untuk eksekusinya ini bisa beda, saudara. Kita harus berkuasa atasnya. Beberapa waktu yang lalu, sementara saya berkendara, ya saudara, ya, ada motor di belakang saya itu tampaknya dia lagi pamer dia punya klakson mobil yang kencang banget. Saya santai saja sebetulnya, kan saya juga tidak menghalangi orang di depan kosong ya. Dia nampaknya mau pamer ya. Sehingga dia kecutin saya, saudara. Gitu. Oh, saya terkejut ya di mobil. Saya pikir kalau mau lewat dia lewat, saya tidak kenceng, saya juga agak terlalu pelan. Lewat aja, saya pikir mobil di belakang saya. Ketika saya lihat sebenarnya sepeda motor, saudara, kenceng saya itu. Saya dan istri suka terkejut gitu ya, kenceng banget itu. Marah saya, saudara, mulai cuek kalau ya. Apakah mungkin orang itu ada di sini? Ya, mungkin saya tidak tahu. Marah saya, saudara. Ternyata dia itu cuma mau pamer saja. Akhirnya apa?
Dia di depan saya kan naik mobil, dia naik motor. Dalam hati saya pengen balas. Saya pengen klakson saya itu juga dia di depan. Dari mulai semabung, sepanjang semabung itu ternyata dia arahnya sama. Dia di depan saya terus. Saya terdorong untuk klakson dia juga, ngagetin dia juga. Tapi saya berusaha untuk menguasai. Saya harus baca mengaku. Saya harus baca mengaku. Eksekusi mobil. Saya katakan dalam nama saya terkejut, saya marah, tapi saya tidak menjalankan eksekusi. Walaupun tampaknya dia tahu saya marah. Dia di depan saya sepanjang perjalanan mulai dari air hitam sampai itu dia sebetulnya di depan saya. Saya punya kesempatan untuk balas dendam, untuk klakson. Saya pura-pura mau balap gitu ya. Terus saya langsung saya kejutin dia. Saya punya kemampuan untuk balas dendam. Tapi saya pikir saya tidak akan terdorong dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kita itu semua punya potensi untuk berbuat dosa, tetapi tidak untuk eksekusi. Ya, kita harus berkuasa kasih. Martin Luther berkata, kita tidak dapat melarang burung itu terbang di atas kepala. Namun kita dapat melarang burung itu bersarang di atas kepala kita. Saudara, kalau seperti saya itu, kalau sudah kayak gitu, pikiran itu kan liar, betul? Kalau sudah marah, itu pikiran itu jadi liar gitu ya, ingin balas dendam, ingin begini, ingin begitu. Sebenarnya kita nggak bisa melarang pikiran liar itu untuk berkeliling di kepala kita. Kita nggak bisa melarang, dia ada. Memang kita punya potensi untuk berbuat dosa, tapi kita harus berkuasa. Kita bisa melarang burung itu untuk tidak bersarang di kepala kita. Saudara, di dalam Kristus Yesus kita ini punya kuasa atas dosa. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, kita tidak mungkin menang terhadap dosa, tapi Yesus sudah menang terhadap dosa, dan Yesus memberikan kemenangan itu kepada kita, sehingga kita bisa berkuasa atas burung-burung liar tadi, pikiran-pikiran liar tadi. Kita bisa. Seharusnya Tuhan itu tahu Kain itu bisa berkuasa. Oleh sebab itu Tuhan berkata kepada Kain, harusnya kamu berkuasa. Karena saya yakin saudara, Tuhan akan memberi kemampuan kepada Kain untuk Kain bisa menang atasnya. Kita semua sudah diberi kemampuan di dalam Yesus Kristus untuk kita menang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk berkuasa atasnya. Jika kita tahu sudah tidak benar, hati ini tidak benar, kita bisa berkuasa atasnya di dalam Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan ikuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami pagi hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan di dalam ibadah kami, supaya kami juga memiliki sikap hati yang benar di hadapan. Jauhkan kami dari kecurangan, kepalsuan dan penipuan.
Jika Engkau mendapati kami tidak benar, Tuhan ampunilah kami. Tolonglah kami, bersihkan hati kami, supaya kami melayani Engkau dengan sungguh-sungguh dan hidup kami memuliakan Engkau. Berkati jemaat, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu. Saudara sekalian, mari kita merespon firman Tuhan sambil nanti kita juga akan memberikan persembahan kita sambil kita nyanyikan Ku Berserah pada Yesus. Menyerahkan persembahan kita, kiranya Tuhan kuduskan. Sekaligus kita juga berdoa, saudara. Kita berdoa untuk keseluruhan GKY, khususnya di daerah Jawa Bali, saudara, masih belum juga ibadah secara onsite, masih melalui online, bahkan terakhir masih hybrid, tetapi sekarang sudah tidak lagi sejak PPKM level 4. Kiranya kita berdoa supaya Tuhan menolong supaya kita semua dapat beribadah dengan baik, bisa beribadah di gereja, dan kiranya Jakarta dan seluruh Jawa juga akan menjadi semakin baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur berkat-Mu atas kami yang selalu Engkau pelihara dan Engkau topang, dan kami bersyukur saat ini kami dapat membawa persembahan kami. Tuhan, kiranya Kau kuduskan persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, dan kiranya ini juga bermanfaat bagi pelayanan di gereja ini. Kiranya Kau juga memberikan hikmat kepada pengurus yang mengelolanya. Tuhan, saat ini juga kami berdoa dan meminta akan kondisi Jawa Bali, kondisi pandemi di Jawa Bali. Saat ini kami bersyukur bahwa sudah semakin menurun, semakin longgar, kegiatan juga semakin bebas, tetapi Tuhan, gereja masih belum beribadah secara normal. Bahkan GKY, hampir semua GKY khususnya di Jawa Bali itu sama sekali belum ada ibadah tatap muka, masih secara online. Tuhan, kiranya Kau menolong supaya kondisinya akan menjadi lebih baik. Terakhir, GKY sudah akan mengadakan ibadah onsite seperti biasanya, tetapi karena adanya level 4 PPKM, maka ini dihentikan. Tuhan, kiranya kami dapat beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kondisi ini di dalam tangan pemeliharaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita
Akhiri gerak kita dengan pujian doksologi. Kemudian bagi Allah. Saudara, kiranya firman Tuhan tadi yang kita dengar mengingatkan kita supaya kehidupan ibadah kita bukan hanya ibadah di gereja, tetapi ibadah melalui kehidupan kita yang benar, biarlah itu semua didasari oleh sikap hati yang benar, supaya kita bukan hanya melihat perbuatan, mengutamakan perbuatan kita yang kelihatannya baik, tetapi kiranya kita dapat menjaga sikap hati yang benar. Mari saudara sekalian arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih yang penuh rahmat dari Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus dan dengan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memberikan berkat-Nya, memberikan kita hikmat dan kekuatan untuk senantiasa dapat hidup di dalam firman-Nya. Allah Tritunggal memberikan kita sukacita dan damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian, silakan saat teduh bagian kita selesai. Tuhan memberkati.